لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu bapak-bapak? Ya, mabrur ya. Ini slogan atau moto kita di Muhammadiyah. Ini ternyata setelah saya pulang haji nih bener-bener cocok banget, persis yang penerapannya itu. Memang intinya harus bahagia, gitu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian saya juga mau cerita sedikit karena saya anggap penting pengalaman itu kan ya, testimoni namanya. Karena kalau sekedar diteorikan itu nanti giliran ke sana bingung lagi gitu. Jadi lebih baik nanti kita interaktif saja. Interaktif artinya lebih relax, enjoy gitu ya, lebih santai tapi ilmunya bermanfaat gitu. Jadi memang materi saya pada hari ini lebih difokuskan tentang kesehatan mental. Nah, jadi Bapak Ibu, saya supaya keakraban kita terjalin nih gitu ya, saya mau kita pagi ini memulai kegiatan itu dengan berdoa bersama, tapi saya mau pakai game, boleh ya Bu ya? Izin ya Bu ya Bapak. Nah, supaya itu tadi bahagia gitu. Kemudian nanti juga sesi berikutnya ketika saya selesai presentasi boleh ada tanya jawab gitu kan. Kemudian lagi saya nanti juga akan bertanya gitu ke Bapak dan Ibu supaya saya yakin apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami seperti itu. Tadi disampaikan Pak Said Hamdan, memang ternyata saya nggak salah pilih nih Pak, masuk ke KBIHU Muhammadiyah gitu. Memang kebetulan saya dosen Muhammadiyah juga gitu kan di Fakultas Agama Islam. Lalu banyak kan tawaran teman-teman ketika saya mau memilih tempat manasik haji kemana. Ternyata memang saya merasa beruntung. Dan ibu-ibu bapak-bapak di sini juga, ini bukan promosi ya Pak, karena saya merasakan betul gitu manfaatnya ketika dari awal saja. Saya kan ini pindahan nih dari Sumatera Barat, dari Padang. Saya itu merantau 30 tahun Bapak Ibu di sana. Kuliah S1, S2, S3 tuh di Padang gitu. Kemudian tugas juga di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat gitu. Jadi saat saya mau manasik haji, saya khawatir bisa nggak ya gitu. Karena saya daftarnya di Padang 12 tahun yang lalu. Nah, itu istilahnya mutasi Bapak Ibu gitu. Sementara mutasi itu ngurusnya lama. Didahulukan yang reguler dulu gitu kan. Saya udah berangkat nggak saya tahun 2024 gitu kan. Ternyata alhamdulillah dibantu dengan Pak Bas. Nah, mulai startnya di situ tuh saya merasa kepedulian, persaudaraan itu dapat nih di KBIHU Muhammadiyah. Sampai di sana itu benar-benar saya merasa terbimbing. Jadi kalau mau kita hargai dengan nominal 2,5 juta itu enggak rugi lah istilah kayak gitu. Tapi kenyamanan dan ketenangan batin kita dapat gitu. Alhamdulillah. Saya izin berdiri boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Kasih apa ya, ada interaksi yang kayak game tadi saya bilang ya. Coba Bapak Ibu, saya selalu minta supaya Bapak Ibu itu menghayati doa-doa ini, diyakini mudah-mudahan Allah itu mengizinkan apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi satu ibadah begitu ya. Coba Bapak dan Ibu bisa bedakan tangan kanan kiri. Maaf, tangan kanan diangkat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, tangan kanan sekarang diletakkan ke pundak. Jadi duduknya memang harus berderet nih, di pundak kawan pelan-pelan saja. Di pundak kanan kawan sebelahnya gitu. Pundak kawan sebelahnya. Nah, tangan kanan ya Bapak Ibu. Oke, sudah.
Terbalik, jangan grogi. Grogi nanti bedain kanan kiri aja nggak bisa. Maaf ya Bapak Ibu, canda. Saya seringnya begitu. Kita enjoy aja ya, santai. Yang penting bahagia gitu kan. Oke, sudah semua ya. Ikuti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Ikuti ya. Sudah, kita mulai. Saudaraku, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kesehatan. Bagi yang sempit dilapangkan, bagi yang sulit dimudahkan. Mudah-mudahan Allah memberkati dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang balik sebelah kiri, tangan kiri lagi ke sebelah teman biar merata. Saling mendoakan, gitu kan ya. Sudah, masih ya, ikutin kata-kata saya. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita saling menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah saudara. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kasih hapus dulu Bapak Ibu. Ya, itu tadi moto kita tuh bagus sekali karena memang intinya harus bahagia. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan nih. Coba sekali lagi kita ingat nggak moto, hafal nggak nih gitu. Ini mau dipakai terus sampai di Mekah nanti suka ada pertemuan kayak gini ya. Majelis ilmu namanya suka ditanyain. Coba sekali lagi Bapak Ibu, moto kita apa? Badan sehat, ilmu dapat, hati bahagia, haji mabrur, mabrur, mabrur. Oke, seperti itu ya. Kadang-kadang terbalik-balik, tapi nggak apa-apa. Jadi bahagia itu penting. Coba kita lihat, kita mulai dari slide pertama ya, Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita gini nih. Bapak Ibu kan sering dengar ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sampai di situ aja. Padahal sebenarnya sebaliknya juga harus diteruskan. Di dalam jiwa yang sehat juga terdapat tubuh yang sehat gitu. Jadi bukan hanya fisik kita saja yang sehat lalu kemudian jiwa kita sehat, tapi jiwa kita sehat juga fisik kita juga berpengaruh terhadap kesehatan mental itu gitu. Coba buktinya seperti ini. Kalau badan kita sehat, tentu kita bisa beraktivitas ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ya kalau orang sakit tuh biasalah macam-macam penyakit itu. Ada yang parah-parah, ngeri lah nyebutnya ya, ada yang jantung, ada yang liver, ada yang ginjal, itu kan yang berat ya. Terus ada penyakit apa lagi Bu yang ringan-ringan Bu? Penyakit apa Bu? Oh, diabetes berat masih Bu, ngeri. Pembunuh kedua di Indonesia. Apalagi penyakit yang ringan Ibu? Pilek, betul. Apalagi penyakit apa Bu? Oh, batuk ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, kalau penyakit-penyakit yang fisik sifatnya itu kita menganggap kita perlu obati gitu kan. Bahkan juga sebenarnya yang ringan-ringan tadi kita bisa ngobatin sendiri gitu kan. Istirahat cukup, makan makanan bergizi, vitamin, itu selesai tuh penyakit yang ringan. Tapi kalau yang berat kita ke dokter ya kan. Nah sekarang kenapa kok tidak adil ya, orang kok kayaknya fokusnya di fisik saja. Sementara orang banyak loh di Indonesia ini sangat banyak. Nanti kita lihat datanya ya bahwa mulai dari remaja itu orangnya sakit mental itu luar biasa sekarang. Tapi orang menutup-nutupinya gitu. Seolah-olah kalau sakit mental tuh kecenderungannya negatif aja orang tanggapi seperti gila, stres gitu ya. Tapi sebenarnya efeknya itu memang sangat berbahaya Bapak Ibu. Sama kayak kita sakit fisik, kalau orang jantung itu bisa meninggal juga. Kalau orang sakit mental, yang bahayanya bisa gila, bahkan bisa bunuh diri, coba. Ngeri kan? Nah, cuman itu yang tidak disosialisasikan bahwa ini penting gitu. Ya, sekali lagi tadi saya bilang kalau orang sakit fisik itu ke dokter misalnya kan. Tapi kalau orang sakit mental biasanya bolehlah ke ustadz, boleh ke konselor. Saya ini konselor Bapak Ibu. Kemudian karena bidang saya bimbingan dan konseling,
Kemudian ada lagi psikolog. Psikolog tuh nanti ada beda sedikit lah cara kerjanya ya. Mereka tes gitu sampai di mana tingkatan stres kita, depresi kita itu psikolog. Tapi kalau udah sangat berat itu ke psikiater namanya. Psikiater itu dokter ya, dokter itu udah pakai obat-obat penenang seperti itu. Yang komunikasi susah sudah gitu ya. Bahkan mungkin ke rumah sakit jiwa seperti itu kan. Tapi kalau di saya sebagai konselor itu adalah yang ringan gitu ya, penyakit mental yang ringan itu bisa saya bantu dengan syaratnya masih bisa diajak berkomunikasi seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu ya, kalau seandainya merasa ada gejala-gejala mental itu cepat, karena ibarat sakit kalau kita cepat ngobatin kan tidak sampai stadium tinggi kan. Kanker aja kan ada stadium 1 ya, 2, 3 sampai 4. Nah, jangan sampai penyakit mental gitu udah sangat-sangat parah, itu agak susah, memang lama penyembuhannya gitu. Jadi ketika kita menyadari kok ada ya sesuatu yang rasanya mengganggu pikiran, nah itu tuh tanda-tandanya Ibu ya. Coba Ibu deteksi sendiri. Kalau mulai ada gangguan seperti susah tidur, pikiran kacau, gitu ya, apalagi emosional terganggu, gampang marah, itu gejala tuh Ibu Bapak ya. Kalau sakit fisik itu jelas ya, kalau kita flu kan bersin-bersin gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita menjaganya dengan olahraga, betul nggak Bapak Ibu? Nah supaya nggak sakit kan, ibu-ibu juga ya yang maaf usianya saya itu udah mulai senamnya udah dikurangi yang berat-berat. Nah senam jantung sehat, ada yang ikut ibu-ibu? Ada ikut senam jantung sehat? Ada lah, kok nggak mau jawab, ada nggak Bu? Bapak-bapak ada senamnya nggak Pak? Ikut juga? Boleh nggak Bapak-bapak ikut senam jantung sehat? Boleh ya? Boleh gitu. Ya, seminggu sekali, biasa di puskesmas gitu ya Bu Eli ya. Nah ini adik kelas saya Bu Eli. Kemudian itu tadi, kita secara fisik kita itu justru lebih fokus ke situ sepertinya gitu. Padahal saya harus mensosialisasikan pentingnya kesehatan mental, ya. Sekali lagi, saya menganggap masih agak-agak tegang. Boleh saya satu lagi game supaya meyakinkan saya, ibu-ibu masih pagi kan, jangan ngantuk. Mungkin bangunnya kesubuhan ya. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai ya. Boleh? Kita tes semangatnya. Kita tes semangatnya. Jangan pakai malu Bu. Sebenarnya lebih malu tuh saya berdiri di sini kan. Oke, siap ya Bu ya. Kita tes semangatnya nih. Ya, Bapak bisa? Oke. Maaf ya Pak. Oke. Ya Bapak, Ibu. Wah ini suaranya kurang kenceng nih. Tes 1, 2. Lebih enak itu ya Bu ya. Nah, Pak, saya mau yang itu apa? Mau yang itu aja. Jangan terlalu panjang ya. Nggak apa-apa. Ya, moto kita sekali lagi harus bahagia. Nih tes bahagianya dulu nih ya. Tadi instruksinya kalau saya bilang hai, Bapak bilang halo ya, Ibu, kompak ya. Kalau saya bilang halo, sebaliknya Bapak Ibu bilang hai, ya. Gak apa-apa lah, nih masjid kan kayak kita kan harus bahagia gitu kan, gak apa-apa dengan begini, bahagia dulu startnya gitu. Gak ngantuk, biar semangat, ya kan? Siap, kita coba. Siap ya? Hai. Halo. Hai hai. Halo hai. Kan mulai kacau. Sekali lagi itu kalau satu-satu gampang. Kalau digabung bingung gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Hai. Hai halo. Oke, mantap. Gitu, semangatnya udah boleh nih. Oke lagi, halo halo. Hai hai halo. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semangatnya udah dapet nih, gitu ya. Supaya salah satunya fokus juga ya. Kalau saya ini ya Bu ya, bagi pengalaman lah ya, sampai nanti kita di Mekah itu seperti apa. Tadi saya udah cerita sedikit bahwa saya bersyukur, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga di sini bersyukur kita ditemukan di sini di KBI HU Muhammadiyah gitu. Karena itu dibimbing benar. Dari sebelum berangkat sampai pulang, bahkan sekarang ini kami masih punya perkumpulan seperti Ibu Bapak. Jadi saya tuh merasa saya teringat setahun yang lalu ketika berkumpul di sini gitu kan, dapat ilmu yang bermanfaat.
hati bahagia juga gitu kan. Nah, jadi itu sampai sekarang kami punya komunitas lagi, alumni namanya. Ya, alumni angkatan 2024. Nah, betapa kebersamaan dan persaudaraan itu. Tes satu, oke. Ya, baik. Ya, tadi mulai dari saya ngurus keberangkatan itu Pak Basuki, sekali lagi terima kasih Pak Bas sudah bantu saya. Saya udah cemas aja, jangan-jangan saya nggak bisa berangkat tahun lalu gitu, karena urusannya ribet banget. Ngurus surat dari Sumatera Barat, dari Padang itu kan dari dinas Departemen Agamanya, itu bukan sehari 2 hari ngurus begitu. Saya pikir kalau nggak ditemukan di KBHU ini, mungkin saya berangkatnya sama ibu saat ini mungkin gitu. Itulah sulitnya ya. Dan rezeki juga kebetulan saat itu ada 2 orang, satu pasang keluarga suami istri juga yang pindah kebetulan. Nah, Pak Basuki tawarin ke saya tuh, Ibu bisa nih gitu. Ada kuota 1 untuk Pontianak, khususnya Kalimantan Barat ini kan itu udah dibatasi kan peserta yang berangkat tahun 2024. Nah, saya masuklah di situ. Alhamdulillah semua urusan lancar gitu. Ya, sampai di sana saya merasa benar-benar terbimbing gitu. Bahkan kalau saya berhalangan pun ditemani. Bayangkanlah itu. Ibu-ibu yang mungkin masih subur ya, maksudnya haid gitu, itu kan nggak bisa ikut misalnya umroh yang ikut rombongan. Itu sampai begitu tuh, ditunggukan, ditemanin. Nah, coba kalau kita tidak bergabung ataupun tidak dibersamai dengan KBHU ini, mungkin kita kebingungan. Karena saya udah memantau juga perbedaan saya dengan teman yang nggak ikut gitu. Ya, mereka pikir sudah dapat juga kalau ikut di kelurahan dapat, kecamatan dapat. Ada kan Bu ya, yang dari Departemen Agama yang bukan KBHU, KBIHU. Nah itu juga dapat, tapi nggak cukup rasanya gitu. Karena tadi itu kita tuh perlu ketenangan gitu. Karena kalau kita nggak ngerti kan bisa bertanya gitu. Lalu kalau kita nggak ada tempat bertanya kan kita mau ke siapa? Orang-orang di sana udah pada sibuk dengan urusannya masing-masing gitu kan. Nah di sana kita ditempatkan di hotel yang sama, itu dikelola itu. Jadi benar-benar kita merasa mau berangkat pun di sana maksudnya mau umroh yang wajib dulu kan kita pas nyampe itu ditemani, didampingi, apa-apa yang harus kita persiapan diingatkan gitu. Kan itu berarti sangat bermanfaat gitu. Jadi saya sampai saat ini bantu teman-teman terdekat, saudara terdekat, saya pikir rekomendasilah gitu Muhammadiyah, bukan karena apa-apa tapi lebih kepada membantu orang yang mau berhaji. Itu kan mempermudah urusan orang, kan dapat pahala ya Bapak Ibu ya. Nah alhamdulillah gitu, ketika kita membantu orang lain maka Allah akan membantu kita juga, yakinlah Bapak dan Ibu. Nah cerita lain ketika saya udah berada di sana. Nah itu gimana ceritanya, kok memang benar mempraktekkan sesuatu itu tidak semudah diteorikan. Ya, jadi saya merasa kalau kita sudah diingatkan di sini kan beberapa kali pertemuan, udah 6 kali ya Bapak Ibu ya. Nah itu pasti ada teori-teori yang berhubungan kesiapan mental kita gitu. Itu kita berangkat ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau bersyukur udah dapat 5 keberkahan, 5 rezeki yang luar biasa, yang mungkin kita nggak nyadari, yang mungkin kita merasa itu hal biasa. Karena mungkin kita kurang rasa syukur tadi gitu. Syukur itu Bapak Ibu tidak harus yang muluk-muluk, tidak harus yang hebat-hebat, yang mewah-mewah yang harus kita syukuri. Hal-hal kecil kadang-kadang kita luput dari rasa syukur. Coba Bapak Ibu 5 hal ini, Bapak yakin nggak bahwa kita berada di komunitas ini atau KBIHU ini sebenarnya mau berangkat haji saja, ini belum berangkat nih kan, itu udah dapat 5 keberkahan, 5 rezeki. 1 diantaranya sehat, betul Bapak Ibu? Sehat ya, karena kan kita udah dites tuh ya, panjang prosedurnya tuh. Itu tes di puskesmas ya kan, terus tes kesehatan, udah lolos semua ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya kan, istitoah namanya ya. Nah
Jadi yang dites kemarin waktu kita di puskesmas itu bukan hanya yang berupa sakit-sakit fisik aja. Ternyata ada nggak bapak-bapak dites, ibu-ibu yang secara psikologis, yang mental, yang ditanyain ini tahun berapa? Ada ya? Siapa presiden kita? Kalau kita pikir-pikir kayak pelajaran anak SD aja. Ngapain ditanya-tanya gitu kan? Itu tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa kita ditanya kok sesederhana itu? Ngerti nggak maksudnya tuh? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan Bapak Ibu? Kenapa Bapak? Satu, supaya kita ingat. Oke, ada lagi. Kenapa kita ditanya waktu tes kesehatan mental itu atau psikologis itu ditanyain alamatnya di mana? Dalam arti masa kita nggak tahu sih alamat kita gitu ya? Tapi itu ditanyakan. Gunanya untuk apa? Bapak Ibu tahu? Apa? Agak keras boleh Ibu? Iya betul. Itu sebenarnya tes mental yang sifatnya orang kalau yang nggak sehat menjawab hal-hal sederhana seperti itu aja nggak bisa, gitu Bapak Ibu. Karena apa? Maaf ya, yang berangkat Bapak Ibu waktu di angkatan saya juga ada yang umur 80 tahun, ada yang 70 lebih. Bapak Ibu yang di sini ada yang 80? Ada? Kayaknya masih agak-agak muda dibanding tahun saya. Masih cantik-cantik ibunya. Oke, maksudnya begini Bapak Ibu, ketika pertanyaan seperti itu tuh tes yang penting karena orang yang maaf kata kalau udah agak-agak pikun itu berbahaya kalau di sana. Takut hilang. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, apalagi kalau enggak dengan muhrim, dengan didampingi anak atau suami atau istri. Ada, di tahun kami pun ada yang hilang 2 hari itu baru ketemu. Nah, itu kalau seandainya secara mental dia nggak siap, itu berbahaya sebenarnya gitu. Ngetesnya kayak tadi tuh, ditanya aja hal-hal sederhana, ditanya aja yang orang lain mungkin tidak penting, tapi kalau petugas kesehatan itu mendeteksi bahwa layak nggak sebenarnya orang yang sebenarnya tidak bisa menjawab hal sederhana itu berbahaya kalau di sana gitu. Apalagi kalau tidak didampingi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang merasa udah mulai ada gangguan-gangguan, cepat dikonsultasikan Bapak Ibu. Misalnya tidur tuh ada 2 macam ya gangguannya ya. Tidur itu yang sifatnya tidak nyenyak, sering terjaga atau bangun-bangun 2 jam tidur terjaga. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ada nggak? Jujur tak Bapak, ini sama kayak kita sakit fisik secara mental. Saya mau sosialisasikan bahwa itu bukan sesuatu yang aib atau tabu untuk kita bahas sama-sama, ya. Karena sama tadi efeknya itu bisa sampai mematikan karena justru yang membunuh tuh bunuh diri itu kan bahaya kan ya Bapak Ibu kalau secara mental orang terganggu atau tidak sehat, gitu. Nah, jadi tadi ciri berikutnya ada yang suka-suka marah nggak di sini? Nah, ada suka marah nggak ngaku ayo. Kalau orang suka marah di sini, itu saya khawatirkan di sana tuh akan lebih parah lagi, gitu. Karena tantangannya berat. Saya nggak nakut-nakuti ya, ini supaya siap aja. Saya siapkan mental Bapak Ibu supaya nanti ketika di sana nggak shock, nggak kaget gitu. Ya, tekanan berat ya. Pertama, memang secara fisik kita kan sudah dilatih nih, Bapak Ibu kan sudah kemarin ada jalan-jalan yang ketemu di Mujahidin ya. Nah, itu angkatan kami ikut juga lagi gitu. Kita ketemu di jalan ada beberapa. Itu latihan ya ternyata belum seberapa gitu. Saya pikir aduh capek nih bolak-balik udah berapa kilo. Di sana kayaknya lebih deh dari itu gitu. Tapi nah moto kita pakai nih bahagia, sekali lagi bahagia ya kan. Kalau bahagia kita kan perginya bukan sendiri-sendiri. Nah, perginya rame-rame nih rombongan. Asik gitu. Ya enjoy, bahagia, senang, itu membantu sehingga nggak berasa. Coba bayangkan jaraknya lebih jauh daripada yang kita latih, tapi di sana hati lebih bahagia gitu. Tapi ada syaratnya gitu, nggak tiba-tiba bahagia juga gitu kan. Ini nih mindset kita nih yang mau saya cobakan nih Bapak Ibu ya. Saya selain saya banyak baca ya, kemudian saya meriset sendiri. Meriset tuh menggali kenapa begini, kenapa begitu gitu. Saya
mencoba untuk membahasakan lebih sederhana supaya Bapak Ibu paham gitu ya. Maaf, bukan mengajari ya Bapak Ibu, maaf sekali. Karena saya pikir Bapak Ibu mungkin ada yang lebih berpengalaman dibanding saya, dan kemudian juga usia Bapak Ibu ada yang lebih tua dari saya. Tentu saja pengalamannya lebih banyak. Ini kebetulan saja mungkin saya lebih mendalami soal psikologinya gitu ya. Kok jadi saya mau cerita apa ya? Belum dibuka satu slide pun. Sebentar kita lihatlah dulu ya. Ini kesehatan mental. Suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Nah, ini bahasa buku ibu-ibu. Agak susah kali ya menerjemahkan dengan bahasa kita yang biasa sehari-hari. Nah, saya pilihkan kata-kata sederhana yang artinya sama dengan ini. Ya, kesehatan mental itu adalah kondisi atau situasi kebatinan kita nih, gitu, supaya selaras dengan orang lain, gitu. Selaras itu artinya tidak bermasalah. Interaksi, komunikasi, hubungan itu tidak ada masalah kalau kita mentalnya sehat. Ya, Bapak Ibu. Jadi begini. Paling mudah kalau saya mengamati lagi, banyak juga buku yang saya baca, cuman artinya tadi kalau bahasa gini agak susah Bapak Ibu terjemahkan, tapi saya membuat kalimat sesimpel, sesederhana mungkin supaya mudah dipahami ya. Nah, jadi kalau masih nggak ngerti boleh nanti ditanya, dicatat saja dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi disebut kesehatan mental itu tidak ada masalah kita dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan teman nanti kalau di sana gitu ya, karena itu jadi beban berat kalau kita seandainya mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, itu jadi berat nanti di sana gitu ya, karena memang itu harus dilatih Bapak Ibu, dilatih. Nah, sekarang ini belum terlambat kalau kita mau melatih diri kita, yang penting kita tahu dulu caranya, karena hal-hal seperti itu orang abai gitu, abai atau nggak peduli. Dia terus aja dengan kebiasaan lama, padahal sebenarnya mindset dia tuh negatif sama orang lain, itu kan berbahaya ya. Kalau negatif itu pasti cenderung nanti ada konflik namanya. Kalau negatif thinking tuh sering nanti kalau orang ngomong bercanda saja dia tersinggung gitu. Itu karena apa? Udah terbiasa kita tuh dengan cara berpikir atau mindset kita tuh negatif. Itu mau kita latih menjadi lebih positif gitu. Ada caranya. Bapak Ibu mau tahu caranya? Mau ya? Nah ini Bu, saya belajar 3 tahun Bu, tapi saya coba bahasakan sesederhana mungkin. Artinya selama ini kita sebagai orang tua, umur kita udah sekian, kita kurang pandai membimbing anak-anak, bahkan diri kita sendiri pun kurang terbimbing gitu. Maaf kata Bapak Ibu ya, saya juga 5 tahun 6 tahun terakhir baru menyadari bahwa waduh ternyata ini sangat penting, kenapa nggak dari dulu saja saya sadari gitu, bahwa cara berpikir ini luar biasa efeknya buat kehidupan kita sehari-hari ya kan. Jadi kita ganti tuh yang tadi negatif sama orang, udah mulai kita jadikan positif. Karena Bapak Ibu percayakan bahwa itu sebenarnya tuh kerjaan setan tuh godain kita. Percaya kan Pak? Itu menjadi berat gitu. Ya enggak mudah kita tuh mengubah yang negatif jadi positif, itu enggak mudah. Kalau kata-kata tuh gampang. Mudah sekali saya bilang, Bu, jadikan positif lah Bu, jangan mudah tersinggung, itu gampang. Tapi kalau kita enggak menghayati dan meyakini, gimana caranya nih, itu berat. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Mumpung belum lupa saya kasih clue-nya saja ya. Kasih clue ini artinya kunci penting gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengubah mindset namanya. Mindset itu cara berpikir yang tadinya negatif, karena kita yakin setan itu selalu menggoda, karena dia suka sekali dengan kita yang marah. Itu temannya dia tuh, teman setan tuh. Kita yang sedih mendalam, kecewa yang sangat dalam. Itu tuh kerjaan setan, betulan Bapak Ibu. Itu ada hadisnya bahkan ya, bahwa memang setan tuh memang ada, memang nggak kelihatan kan, kita udah tahu lah, tapi dia tuh tetap menggoda kita. Itu yang membuat sulit buat kita untuk melawan. Harus dilawan gitu. Cara melawannya ada caranya, menyadari, karena di diri kita ini sebenarnya ada 2 bagian kan Pak, ada fisik dan ada bagian dari tubuh kita ini kan ada 2 nih, ada jasad, bukan
tunggal ini ada rohani, ada psikis, itu pastinya tuh. Psikis yang rohani atau mental kita itu tuh di dalam yang tapi ada. Cek satu. Oke. Ya. Terlalu jelasnya. Enggak. Kalau enggak nanti boleh ditanyakan. Jadi sebenarnya saya tadi tuh dikasih waktu 1 jam kurang lebih 15 menit tanya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya dulu. Jadi ini apa ya, bisa lawan setan yang menggoda kita, yang selalu negatif thinking, yang mudah marah, mudah teguh, mudah kecewa, mudah sedih, itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Caranya kita kendalikan pikiran kita, ya. Itu berat karena perlu proses latihan. Nggak bisa tiba-tiba itu. Harus kita yakini bahwa aku harus sadar betul semua itu bukan karena orang lain, bukan karena situasi, bukan karena kondisi yang mempengaruhi diriku. Tapi akulah yang bertanggung jawab atas diriku gitu. Ya, contoh. Kita kalau satu peristiwa saja, itu kalau cara berpikir kita berbeda, itu pasti responnya berbeda. Contoh, misal kalau Bapak Ibu di kantor ada yang kerja ya Bapak Ibu ya. Ini itu Ibu itu dulu yang bekerja dulu. Kalau misalnya kita marah, misalnya, pimpinan kita marah di kantor, itu kan kondisinya kan bisa saja mempengaruhi emosional kita kan. Bisa saja kita melawan atau nggak terima ya. Itu kalau respon kita terlalu reaktif gitu. Reaktif terlalu cepat kita menanggapinya gitu. Padahal kita itu dikasih Allah itu dengan akal pikiran Bapak Ibu, itu kita pakai gitu. Itu kita pakai. Gunanya untuk apa? Untuk tadi merespon menjadi positif, menanggapinya menjadi hal yang baik gitu. Sehingga kita harus menjaga hati kita nih. Hati kita harus tetap bahagia. Kita nggak terpengaruh dengan orang, biarpun dia marah, kalau kita menanggapi, oh tidak apa-apa, dia mungkin tidak paham dengan saya, itu beda Pak hasilnya Pak. Kita jadi lebih sabar, kita jadi nggak mudah marah, kalau kita bisa merespon dengan hal yang positif tadi. Caranya kita harus memikirkan ulang gitu. Jadi jangan terburu-buru terpancing, nah itu bahasa-bahasa terpancing itu jangan Bu. Orang terpancing berarti kita kalah Bu. Buktinya kalau ada orang yang bikin kita marah lalu kita ikut marah kan terpancing namanya. Itu kita kalah tuh. Harusnya 5 menit pertama kita kendalikan diri kita dulu, kemudian akhirnya nanti justru dia yang bisa yang kita pancing menjadi orang yang baik, menjadi orang yang segan, menjadi orang yang malu terhadap situasi yang mungkin dia sengaja untuk menyakiti kita gitu. Kira-kira paham Bapak Ibu? Saya ulang, ini penting. Ya, jadi ketika suatu ada peristiwa yang kita hadapi, baik di sini maupun nanti di Mekah sana, di Madinah sana, itu jangan cepat bereaktif atau menanggapi dengan spontan yang cenderung kalau orang lagi emosional, mendingan nggak usah ambil keputusan karena akibatnya biasa disesali itu. Jadi kalau kita ngambil keputusan tuh tenang dulu Bu, Bapak, tenang dulu, karena biasanya orang kalau tenang, yang nggak panik itu lebih realistis gitu, lebih bagus hasilnya dibanding kalau dia itu spontan, emosional, itu hasilnya pasti nanti jadi sesalan. Kalau kita terlalu emosional sama orang, padahal kita tahu memperbaiki hubungan itu susah kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Kalau kita udah berkelahi, apalagi udah tua-tua ini mau ketemu aja males kan? Ya kan? Apalagi mau minta maaf, berat nggak tuh? Nah itu beda sama anak-anak ya Bu ya. Anak-anak hari ini kelahi, sore main lagi nih. Panggilnya lagi, main yuk gitu. Dia nggak ingat dia pernah berantem. Bedalah sama kita. Kita kalau udah sakit hati, tersinggung, mau lihat wajahnya aja males, bener nggak? itu karena itu tadi. Maka jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, karena memperbaikinya itu susah. Gitu. Jadi tahan sedikit emosi kita, karena nanti akibatnya kalau dia marah ya urusan dia lah. Dia yang harus minta maaf kalau dia nyinggung kita. Kalau kita kan aman, kita nggak marah sama dia, kita nggak sakit hati sama dia, aman kita tuh gitu. Tapi kalau orang minta maaf, maafkan juga. Ya, jadi itu Bapak Ibu, jangan terburu-buru ngambil keputusan ataupun marah, emosi ketika kita dihadapkan suatu permasalahan.
kita latih di sini sebelum berangkat nih gitu. Coba kalau nanti di rumah Bapak Ibu kalau istrinya kita mintain tolong lama, kita minum lah, kerjain yang lain dulu, bapaknya emosi, cepatlah dikit katanya, ada aus nih gitu. Nah, itu mudah marah namanya bapak. Ya kan, ibu-ibu juga jangan emosional, mentang-mentang selama ini bapak ngalah gitu kan. Iya nggak Pak? Bapak banyak ngalah sebenarnya Pak ya, malas ribut kata bapak-bapak. Oke. Jadi itu ya, perlu dilatih itu. Jadi kesadaran cara berpikir. Nah, contoh sederhana lagi ya, bahwa kita itu jangan terpengaruh dengan situasi ataupun orang lain. Kalau kita berpikiran positif, contoh sederhana kalau mungkin ibu-ibu yang tidak kerja, ibu rumah tangga biasa belanja ke pasar ya. Ya kan Ibu ya? Ya kan? Sekarang kan segala mahal ya. Kalau zaman dulu kalau uang 100.000 udah penuh kantong plastik ya buat belanjaan ya. Nah, sekarang dapat setengah alhamdulillah. Nah, itu mau saya katakan begini, ada dua orang nih contoh ya. Ada dua orang dengan satu peristiwa yang sama, tapi satunya dia yang positive thinking, satunya negative thinking. Nah, yang negatif pasti hidupnya penuh keluhan, penuh protes, penuh kecewa. Itu orang yang negative thinking tuh, tanda-tandanya. Misal kalau tadi dikasih suaminya uang 100.000, terus dia ngomel, alah duit segini dapat apa nih gitu. Terus ke pasar ngomel-ngomel sama pedagang, kok naik lagi nih. Itu kalau orang cenderung negative thinking. Coba kalau satu ibu yang lain pikirannya lebih positif, pasti dia mensyukuri tuh. Alhamdulillah hari ini masih bisa belanja gitu kan. Dikasih 100.000 sama suaminya, makanya kan. Nah, dikasih lagi sama suaminya, ini nanti lagi kata suaminya. Coba kalau kita ngomel-ngomel, tak bersyukur kata suaminya. Dikasih segitu, harusnya alhamdulillah. Biarpun sedikit, karena kan Allah mengatakan kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya gitu. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat, maka siksa Allah itu sangat pedih. Nah, Allah itu bukannya yang kayak manusia omongannya nggak bisa dipercaya. Kita manusia bisa aja bohong atau abai atau lalai atau lupa dengan omongan kita, tapi Allah itu janjinya tak pernah ingkar, Bapak Ibu. Itu janji Allah. Kalau kita pandai bersyukur, ditambahnya nikmat itu janjinya. Jadi tadi cerita kasus ibu rumah tangga yang belanja itu peristiwa yang sama dengan uang yang sama-sama 100.000, tapi responnya bisa berbeda. Kalau punya pandai bersyukur, satu keluh kan beda tuh. Orang yang suka mengeluh cenderung hatinya sakit. Itu tadi bisa sakit mental, tidurnya nggak nyenyak, gampang marah, sedihnya mendalam, itu kena dia sakit mental nanti kalau orang cenderung negatif thinking. Kalau orang yang pandai bersyukur, hatinya lapang, dadanya tenang, maksudnya dia tuh hidupnya tidak dengan beban yang nggak harus dipikirkan, ya sudahlah, bukan aku sendiri kok yang dengan situasi begini gitu kan. Semua orang menghadapi hal yang sama, dihibur, hati kita tuh dihibur-hibur. Nah, itu bahasa sederhananya. Mungkin kalau saya katakan harus banyak bersyukur, tuh kata-kata itu gampang. Bersyukur tuh gimana sih bersyukur? Lebih kepada bahagiakan diri gitu. Bahagiakan diri. Ya dihibur, hati kita tuh dihibur gitu. Itulah syukur. Kemudian setelah kita menghibur diri, kita mengingat Allah bahwa Allah ini loh yang mengasih nikmat kepada kita. Itulah akhirnya dapatlah kata-kata ikhlas, dapatlah kata-kata syukur. Kita kenal kata syukur, ikhlas itu udah lama ya Bapak Ibu. Tapi realisasinya gimana cara menerapkan ikhlas sama syukur itu berat ternyata gitu. Rupanya ada kata lain tadi itu. Kata lain daripada syukur itu adalah bahagiakan diri. Senang dulu. Jangan mengeluh. Itu tuh sebenarnya yang disebut dengan syukur. Nah, setelah kita senang, siapa yang menyampaikan hati yang lapang yang senang itu siapa? Allah kan. Disitulah kita mulai bersyukur gitu. Jadi bukan dengan hal-hal yang mewah yang saya bilang udah punya mobil baru bersyukur, udah beli tanah luas berhektar-hektar baru syukur, nggak begitu juga. Jadi kalau gitu orang yang miskin yang nggak mampu dia nggak bisa bahagia kalau begitu. Kan nggak akan kebeli rumah mewah, mobil mewah nggak akan kebeli, baru bisa bahagia. Kan itu rumusnya. Rumusnya adalah kita bisa memaknai setiap peristiwa itu dengan hal-hal kecil. Ya kayak bapak dan ibu mungkin tadi hari ini dapat rezeki 100.000, ya bersyukur nggak apa-apa gitu. Orang lain nggak ada uang 100 pun,
ngumpulkan uang 10.000 aja harus jual gorengan, mungkin untungnya nggak seberapa. Nah, coba kita lihat lagi orang di bawah kita banyak lebih susah. Nah, muncullah rasa syukur itu, ya. Hadir di sini saja ini bersyukur juga gitu. Kan sederhana. Jadi bukan rutinitas saja seperti ini Bapak Ibu berkumpul, tapi ada syukur kita. Kita harus melatih itu. Mensyukuri, memandang sesuatu itu, hal-hal kecil itu menjadi suatu ketenangan batin, kebahagiaan. Alhamdulillah. Oh, tadi 5 hal belum saya ceritakan ya, baru 1 ya. Baru saya bilang sehat ya. Wah, Ibu nggak ada lagi, untung saya ingat. Nah, yang kedua sekarang, kenapa Bapak Ibu harus bersyukur hadir di sini jadi peserta haji 2025? Syukur yang kedua itu adalah Ibu, Bapak tadi 1 sehat ya, karena udah dites kesehatannya fisik maupun. Kedua itu adalah rezeki. Kan nggak mungkin kita ini kan ya Bu, alhamdulillah kan. Wah, luar biasa nikmat Allah memberikan kita walaupun harus antri belasan tahun. Tapi sampai juga akhirnya kita pada tahun ini insya Allah kalau nggak ada aral melintang berangkatlah nanti Bapak pada bulan apa ya? Juni kali ya? Oke. Itu diberi Bapak Ibu, ini dikasih sama Allah. Hal. Semua alhamdulillah udah 2 hal ya. 1 tadi kesehatan, ada berupa ya uang lah mungkin. Karena memang sebenarnya rezeki itu bukan hanya uang saja, kesehatan juga itu rezeki juga, gitu ya. Ya mau saya fokuskan sini uangnya tadilah dulu ya. Biaya yang besar itu enggak semua orang mampu. Nah, kenapa kita merasa, oh biasalah, aku kan udah antri sekian tahun, wajar lah aku berangkat. Itu kurang rasa syukurnya, Bapak Ibu, kurang rasa syukurnya. Coba kita tingkatkan rasa syukur kita dari hal-hal kecil. Hal kecil tadi, pertama sehat, kedua uang, biaya, alhamdulillah kan, udah 2. Yang ketiga tahu nggak Bapak Ibu apa yang harus kita syukuri dengan hal kecil? Pak, 5 nih, ada nggak yang bisa, yang memperkirakan nih, apa yang harus Bapak Ibu syukuri lagi, gitu? Oke, kesempatan, baik, ada lagi? Coba Bapak Ibu nggak apa-apa, jangan takut salah, kita kan diskusi ya, diskusi, nggak ada salah. Nggak ada, pokoknya kita jawab dulu yang sejauh ini logis, masuk akal. Halo, cek. Nggak ada yang jawab ketika saya bilang halo. Masih hai, halo hai, hai halo. Oh, itu dia. Oke, baik, masih fokus berarti ya. Masih fokus, semangat. Ini baru jam berapa? Baru jam 9 lewat. Nanti tolong diingatkan ya Pak kalau waktu saya udah habis. Nah, yang ketiga itu tadi kan kesehatan, rezeki, kemudian dukungan keluarga. Betul nggak dukungan keluarga? Kadang-kadang ada orang punya rezeki, tapi dia tidak didukung keluarga. Misalnya istrinya sakit, nantilah berangkat tahun depan aja katanya. Pokoknya tahun ini urus istri, urus anak yang sakit, ada loh nggak didukung, itu ada kasusnya. Saya kan banyak juga ya dapat konsultasi beberapa orang yang berhalangan, artinya tidak jadi berangkat, pada udah daftar, udah dapat kuotanya, tapi tadi tuh dukungan keluarga tuh yang tidak ada, sehingga nggak jadi juga gitu. Kemudian yang keempat apa? Niat, nanti kita kunci itu yang kelima. Niat, oke. Niat itu termasuk motivasi ya di dalamnya. Motivasi itu harus, itu tadi ada orang yang dari keluarga mampu, dia mau dibiayakan nih sama orang tuanya atau dibiayai sama adiknya mungkin ya, tapi dia nggak mau, nggak ada kesadaran, nggak ada niat, nggak ada semangat, itu nggak jadi. Serius saya ya, dibiayakan, coba bayangkan, nggak mau berangkat, apalah coba, ini real ya kasusnya. Maaf katanya benar kah kalau orang berhaji itu nanti ada kisas katanya. Tahu Bapak Ibu kisas? Kisah takut dia dosanya banyak di dunia, takut dibalaskan nanti di itu katanya di Mekah, di Madinah. Yang begitu-gitu tuh mengganggu pikirannya. Yang begitu-gitu membatalkannya untuk berangkat haji. Pada uangnya ada, badannya sehat. Ya, ternyata niatnya yang lemah, ya. Oke, yang terakhir itu apa? Yang keempat sebenarnya. Tadi yang niat itu paling penting ya. Karena nggak ada niat semuanya buyar tuh, ya. Yang keempat itu adalah ilmu.
Orang kalau berangkat ke sana nggak ada ilmunya, konyol Bapak Ibu. Maaf kata ya. Walaupun ini sebenarnya ibadah haji, tidak ada juga ibadah yang harus. Ini ibadahnya sebenarnya yang lebih kepada perorangan ya. Tidak ada yang bacaan-bacaan khusus gitu. Tidak ada kewajiban-kewajiban khusus. Sebenarnya kita ikutin saja instruksi dari misalnya ustadz kita yang dampingi, itu udah cukup. Tapi tetap harus punya ilmu, harus ya. Jadi ya memang penting teori kita ikut manasik ini penting, hingga nanti prakteknya nggak jadi bingung, nggak jadi ketakutan, nggak jadi buat masalah gitu kan. Kita kan berkelompok nih, kalau satu saja ada masalah yang lain ke bawah nih, karena kita bagian dari keluarga gitu ya. Keluarga tuh ibu sakit, anak-anak ganggu nggak tuh? Kita ya nggak, dia kerja biasa, paling nggak ada pikirannya udah pecah konsentrasinya ngurusin istrinya, ngurusin anaknya gitu kan. Nah itu sama kita di komunitas ataupun di kelompok KBI HU ini, itu keluarga. Nggak mungkin bapak ditinggal, nggak mungkin ibu ditinggal. Kalau nanti ada yang perlu bantuan ya kita bantu, karena kebersamaan itu penting. Perlu ilmu ya, maka hadirlah di setiap minggu itu dapat. Tapi kalau saya melihat angkatan saya atau sebelumnya, kadang datang itu tidak memanfaatkan pertemuan ini. Dia lebih suka ngobrol, maaf kata, ke temannya karena lama tidak ketemu, udah seminggu. Jadi lepas ilmunya tuh. Ya, yang harusnya didapat rujukan, mendapat satu panduan. Akhirnya karena ngobrol atau cerita-cerita hilang ilmunya, lepas. Jadi 2 jam saja. Ya nggak apa itu. Nah ini sini sehat mental, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Nah itu kita juga harus tahu nih, dengan kekurangan dan kelebihan kita, itu yang namanya terhadap diri sendiri itu kita positif. Jangan lupa, artinya begini, kita minder. Nah itu karena minder itu negatif thinking ya. Jangan menganggap ya aku nggak sekaya dia, ya aku nggak sekuat dia. Itu jangan. Kita positif saja gitu ya. Karena kita nanti di sana ya, kalau kita positif Allah lancar segala urusan, karena kalau orang positif itu dadanya lapang Bapak Ibu ya. Kalau dada lapang semua urusan tuh selesai gitu. Tapi kalau orang negatif dadanya sempit, lalu banyak kecewanya, banyak protes, banyak sedihnya, itu nanti jadi kena mentalnya tuh. Itu yang berbahaya tuh, ya. Jadi dulu hibur hati kita, senang gitu, bahagia dulu, bersyukur. Nah, kalau di mahal tadi saja tidak mampu Bapak Ibu syukuri, nah nanti di sana banyak masalah. Karena di sana itu tidak yang baik-baik saja, karena tekanan fisik kita udah sangat capek kan. Nanti sedikit saja teman ngobrol ataupun mungkin salah bicara, Bapak Ibu tersinggung. Nah, itu kan kalau kita selalu negatif sama orang. Positif. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka orang lain itu sebenarnya aman. Yang berat itu kan perang terhadap diri sendiri kan, Bapak Ibu kan? Itu dia rumusnya tuh di situ, pengendalian pikiran. Jadi sekali lagi yang penting rumusnya adalah setiap peristiwa ataupun setiap siapa yang kita hadapi itu otak kita nih, kepala kita nih, pikiran kita ini harus kita kelola Bapak Ibu. Cara mengelolanya kita jadikan dia positif dulu, yang negatif nih. Gitu ya. Tadi kan ada tuh contoh ibu-ibu yang rumah tangganya suka belanja. Kalau yang negatif tuh efeknya jadi tidak bagus gitu. Jadi yang mudah sedih, mudah marah kan. Kita di sana nggak boleh marah, nggak boleh sedih. Supaya lancar ibadah kita gitu. Oke ya. Kemudian menerima diri sendiri apa adanya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna kan, Bapak Ibu, betul? Betul nggak? Ya kan. Artinya kita ini unik, satu dengan yang lain tuh nggak sama. Ada yang sama, ada yang enggak, karena karakter kita tuh macam-macam sifatnya. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang gaul ataupun ramah. Ya, macam-macam sifat orang itu. Jadi artinya kita terima diri kita ini, jangan kita sesal-sesalkan gitu. Jangan kita yang minder-minder gitu, nggak boleh ya. Terima saja, ikhlas saja. Allah itu sudah menciptakan manusia itu sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Walaupun mungkin di mata Bapak nanti ada seseorang yang mungkin Bapak anggap, wah dia nih kayaknya baik, wah kayaknya dia nih hebat, wah, tapi sebenarnya ada kekurangannya juga gitu. Bapak Ibu, itu makanya kita harus menerima diri kita
apa adanya gitu. Jangan justru kita yang negatif-negatif aja menilai diri. Padahal sebenarnya lihat ada keunggulan kita kok yang orang lain nggak punya. Salah satunya ya di sana ada jiwa orang penolong tuh ada, nanti ketemu Bapak. Ya, ibu-ibu nanti ada yang mudah sekali dia bantu temennya. Misal ada ibu-ibu yang agak tua, yang lain cuek aja jalan sendiri. Kalau dia ditungguinnya, dipimpinnya, itu ketemu nanti di sana. Itu jiwa itu namanya ya. Artinya tidak semua orang bisa begitu. Ya, jadi ya semangat-semangat gitu tuh harus kita kembangkan. Nggak harus kita ngasih uang kan kalau mau sedekah kan Bapak Ibu ya. Ketika kita membantu orang saja dengan tenaga itu pun ukurannya nanti pahala dikasih Allah. Nggak harus sedekah masukin ke dalam apa yang di Mekah kan kadang bukan celengan yang bukan. Kita di sana tuh kadang orang mau sedekah Al-Qur'an beli Al-Qur'an ditinggalkan di Mekah atau Madinah, itu biasa saya lihat di sana orang dosa waktu sama tenaga ban menghibur orang marah saja kabar laju menghibur orang kelahi kan, maksudnya orang disinggung kita hiburnya nggak apa-apa lah kali dia kecapean gitu kan, nggak apa-apa kalau Anda mau sama dia nanti saya aja nemani itu ya Bapak Ibu, kan simpel itu, sederhana kan. Tapi kalau kita nggak sadari dari giliran ke sana praktiknya susah gitu. Cenderung orang ego tadi itu masing-masing sudah dengan tekanan fisik yang berat. Memang begitu rumusnya ya. Ketika fisik kita lemah, menurun, kan capek di sana, maka emosional kita meningkat. Itu rumus tuh. Di mana-mana ketemu begitu tuh. Coba aja bapak-bapak kalau udah tekanan kerjanya lembur segala macam, sensitif nggak jadinya? Ya, udah marah. Ibu juga kalau udah beres-beres di rumah, tiba-tiba anaknya berantakin lagi, kan udah capek tuh. Wah berantakan lagi, itu pengen marah nggak Bu? Belum setengah jam katanya beresin udah berantakan lagi, itu kan emosinya meningkat. Karena itu tuh rumusnya. Orang kalau fisiknya menurun, tekanan atau capek, itu emosi gampang. Jadi hati-hatinya di situ tuh ya, bahwa ketika di sana kita itu teruji dari fisik, mental juga, karena berteman sama teman sekamar itu kalau kita nggak punya kesabaran ekstra, udah berantem lah pokoknya. Itu beneran Ibu asli. Tapi ada satu resep yang saya syukuri setelah saya pulang, ternyata kesabaran itu memang artinya saya syukuri. Untung saja saya bertahan untuk tidak marah gitu, untung saja. Coba kalau saya di sana marah, mungkin hubungan baik saya setelah pulang itu jadi nggak bagus, betul nggak Bapak Ibu? Itu dia. Jadi sebentar kok di sana tuh, cuma 40 hari. Itu juga mungkin sekamar kita tidak sama terus, di Madinah mungkin berbeda, di Mekah juga mungkin berbeda juga. Itu paling-paling 2 minggu lah kita bersama dengan teman yang sekamar. Itu pasti Bu, konflik itu pasti kalau kita nggak sabar ya. Tapi itu tadi tolong ingat pesan saya, karena saya sudah berpengalaman walaupun baru beberapa bulan berhaji, tapi saya bisa bercerita. Saya rasa tidak begitu banyak perbedaan ketika haji tahun 2024 dengan 2025. Walaupun mungkin situasi cuaca saya nggak tahu yang sekarang ya. Kalau dulu panas luar biasa. Panas itu juga berpengaruh Bu. Jadi mood itu bisa berpengaruh dari cuaca. Itu benar-benar gerah, kepala pusing. Lalu rasanya ya gampang mati, tapi kendalikan terus. Jadi bukan tadi saya katakan bukan iklim, bukan orang lain, bukan keadaan yang mempengaruhi kita, tapi cara kita berpikir. Ubah yang negatif-negatif tuh, hibur diri kita. Jadi positif. Bertahan untuk sabar itu sebentar saja. Tapi nanti akhirnya kita syukuri setelah kita pulang dari haji. Coba kalau kita nggak sabar, jadi penyesalan kita. Aduh, ngapa aku marah saat itu? Jadi sekarang aku nggak bisa baik lagi tuh padahal sama-sama berangkat baik-baik. Setelah pulang kok jadi bermusuhan gitu kan? Karena gara-garanya waktu sekamar nggak akur. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu. Sedikit lagi, next Pak, sedikit masih ada waktu Pak. Nanti diingatkan ya Pak Basuki. Slide yang berikutnya. Oh, saya boleh nggak mutarin film penting ya Bapak Ibu ya, biar kita enjoy, biar kita bahagia. Pilihkan apa saja Bapak. Nah ini saya cerita beda lagi. Tadi yang ada film yang ibu-ibu yang menggantikan itu.
sebelum ini Pak, bukan ya? Ada nggak yang masuk di WA itu? Nah, saya mau cerita bahwa kadang-kadang kita nggak tahu tuh peristiwa yang kita hadapi saat ini ternyata nanti akhirnya kita syukuri gitu. Ya, nanti Bapak Ibu boleh tanggapi dari film singkat tentang ada seorang nenek-nenek gitu. Ini pengganti lagu tadi ya, Pak Sabandi. Pengganti lagu ya, saya minta tolong carikan gitu kan. Oke, sambil dicari nggak apa-apa. Nanti tolong ditanggapi ya Bapak Ibu. Filmnya singkat sekali, hanya 2 menit. Cuman nanti ada pembelajaran di situ, ya. Saya minta nanti sebelah kanan ibu-ibu 1 orang mewakili, sebelah kiri bapak-bapak nanti apa ya pesan moral dari film tersebut gitu. Atau mungkin belum ya. Oke, jadi saya mempersiapkan beberapa video dan sebenarnya ada lagu juga. Nah ini kita nonton sama-sama. Sebentar ya, fokus dulu ke sini Bapak Ibu. Sebentar, cuma 2 menit. Reka, jadi cerita Kelihatan nggak Pak tulisannya? Kelihatan nggak filmnya? Kecil sih ya. Bisa dibesarkan nggak Pak? Sekali lagi boleh Pak Sabandi, bisa di zoom atau dibesarkan di slideshow mungkin bisa nggak ya? Oke, ini nanti proses penenangan diri. Nanti saya juga kalau masih ada waktu lah, atau mungkin kesempatan berikutnya, karena saya punya sertifikat hipnoterapis-nya. Jadi saya bisa nanti ibu untuk penenangan diri. Nanti kesempatan berikutnya. Sekarang kita penting tentang mental ya. Jadi nanti secara kelompok kita bisa nanti ada pelatihan hipnoterapi, namanya terapi secara mental supaya lebih tenang ya, lebih rileks. Terus nanti ada juga kalau ada yang bermasalah dengan tanda-tanda tadi, yang gelisah, yang cemas, yang kecewa, itu nanti ada 1 orang sebagai contoh, itu nanti ini penawaran saja biar siap gitu menghadapi gimana nanti perjuangan berat ketika berhaji. Mungkin enggak bisa dibesarkan ya. Ada yang sudah bisa memberikan respons, si Bapak atau Ibu tunjuk tangan boleh? Lihat film yang tadi kecil tapi saya pikir jelas ya? Jelas nggak? Bu Eli bisa bantu? Kayak gimana? Nah, cerita pesan moralnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral ya, Dokter ya. Kasih Pak. Boleh. Silakan, monggo. Belum. Pantunnya dulu baru cakep Ibu. Cakepnya dulu. Silakan Bu Eli. Ya, pantun. Cakep. Ini mana cakep Bu? Cakep. Terus alhamdulillah. Oke. Iya, gimana? Menurut saya dari film singkat itu tidak selamanya orang yang kita berpikir bahwa orang itu negatif, sombong, tidak mau apa, ternyata menakdirkan ada rahasia yang baik di setelah kejadian itu, karena dengan dia tidak mau menyapa sehingga sehingga dia terlepas dari bencana. Jadi kita harus memang selalu berpikiran positif sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali, sangat bagus, tepat sekali apa yang saya maksudkan ya. Satu lagi Bapak-bapak, boleh nggak versi yang berbeda, tapi mungkin hampir sama. Mungkin Bapak ada yang mau bisa nyampaikan pesan moralnya, apa yang Bapak lihat dalam film itu Pak? Nah, satu saja supaya kita mendapat hikmah ya. Benar-benar kita coba fokus dari suatu peristiwa, ternyata apa sih pesan moral ataupun hikmahnya. Bapak ada tunjuk tangan mewakili Bapak-bapak, jangan kalah sama emak-emak gitu. Coba Bapak, boleh Pak? Singkat saja, mau Bapak? Tuh film yang tadi kita lihat, redaksi yang berbeda mungkin karena koran saja, tabloid aja bisa beda, tapi cerita utamanya sama gitu ya. Oke, kalau nggak ada Bapak mau? Ada pesan moral yang Bapak lihat? Tidak. Dan nanti Bapak-bapak bertanya saja lah ya Pak ya. Ibu satu-satu pertanyaan. Jadi itu tadi betul Bu Eli bilang bahwa kadang-kadang kita kalau gampang kecewa, gampang marah, sebenarnya tuh Tuhan tuh sedang menyelamatkan kita dari satu peristiwa yang kita nggak tahu yang akan datang tuh seperti apa kejadiannya, kita nggak tahu tuh. Ya kan? Coba kalau kita marah, kita tetap aja di situ tuh akhirnya mungkin bisa tertimpa kena musibah gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan positif, dengan hati lapang, dengan jiwa bersih, itu nggak akan mudah kita kecewa, sakit hati. Itu kalau dia mau sakit hati bisa, ini kenapa anak muda ini? Aku minta tolong segitu mudahnya, aku nggak mau ditolong ngambilkan barang. Lalu kita marah, terus kita diam sakit. Tuh, karena kita nggak tahu tuh yang akan datang seperti apa. Maka ya. Rahasia Allah itu luar biasa. Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini dan seterusnya, itu tetap kita berpositif thinking atau berprasangka baik. Betul nggak? Di hadis kan ada ya, prasangka baiklah kepada Allah karena yang terjadi itu justru prasangka kita itu gitu. Jadi itu pesan moralnya. Mungkin waktu udah mau bisa datang. Bapak tadi gambar saja, tolong yang gambar-gambar di atas. Nah, stop. Sebentar, nah ini dulu. Ini yang tadi saya cerita, kenapa kita harus men-setting ulang atau mengelola pikiran kita itu dengan keindahan, kebaikan, warna-warni yang positif. Itu indah sebenarnya pikiran kita kalau kita mau berjiwa besar, berlapang dada. Karena gini, Ibu tahu cerita Nabi Musa kan? Nabi Musa itu berat loh ujiannya, ya kan? Tapi dia ngajarkan kita yang doa tadi saya baca di awal. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena pesan moralnya juga ada. Karena kenapa dia menyebutkan, karena susunan di dalam doa atau ayat suci itu enggak bisa, istilahnya memang sangat indah, diatur sedemikian rupa sehingga Rabbi srohli sodri yang didahulukan. Yang kita diminta adalah lapang dada dulu. Terus kali berikutnya Waya sirli amri gitu kan, bahwa nanti akan beri kemudahan-kemudahan, bukan sebaliknya ya. Jangan salah Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita selalu bilang nih, nantilah aku akan lapang dada ketika aku udah punya uang, nantilah kalau umur aku sudah dewasa sehingga aku nggak sibuk lagi, nantilah aku akan beribadah atau bersedekah kalau aku udah nggak punya utang lagi. Terbaik Bapak. Nabi mintakan lapang dada. Setelah lapang dada, barulah kita dimudahkan Allah urusan kita. Coba buka lagi contoh juga. Ada dua pedagang tempe itu sama adanya sama ya kan? Jadi satu toko tuh biasa kalau mau cari beras di los yang sama. Dua orang yang berbeda, satunya dia lapang dadanya, satunya dia sempit dadanya. Coba lihat nanti perhatikan. Rezekinya sesuai dengan apa pikirnya. Orang kalau lapang dada, dia harga pelanggannya. Ramah nggak dia? Ya. Kemudian santun nggak dia menghadapi pembeli, walaupun pembelinya kadang-kadang jutek juga nih, nawar lagi. Lalu kemudian protes lagi, berasnya nggak bagus. Kalau dia nggak sabar, dia bisa reaktif, jadi negatif tanggapannya juga. Itu satu. Kalau orang ramah, pelanggannya banyak nggak ibu-ibu? Ya, kan kita kan gitu. Kalau ke pasar kan milih orang yang enak dulu ya, Bu, berinteraksi. Sebaliknya kalau orang yang
sebenarnya tokonya bagus, tapi dia judes, jutek gitu, yang suka marah. Ada nggak ketemu di pasar orang kayak gitu? Itu mau nggak kita ke situ lagi? Enggak, ada tempat lain kok kita bilang. Ya kan, Bu? Nah, dia membuktikan bahwa orang yang lapang dada, yang ikhlas rezekinya, yang kemudian itu pasti diberikan Allah kemudahan-kemudahan segala urusannya. Rezekinya lancar, rezekinya murah. Orang pada ramai ke situ, padahal dijualnya barang yang sama. Tapi tadi itu cara dia berpikir, melayani orang, baik hati, itu akan membedakan. Akhirnya memang gini Bu ya, ini ada rumus lagi satu. Hati-hati dalam berpikir, karena itu penting. Bapak Ibu, hati-hati dalam berpikir, karena itu nanti mengarahkan apa yang kita lakukan. Ya, jadi urut-urutannya seperti gini. Kalau kita betul dalam mengelola pikiran, maka perkataan kita pun akan ikut tuh dengan apa yang kita pikirkan tuh. Kalau pikiran orang baik, maka ucapannya itu baik, Bapak Ibu. Ibarat teko kopi yang ditumpahkannya dalam gelas itu pasti air kopi kan. Itu cara berpikirnya tuh pasti begitu, runtun dia. Ngikutin apa yang dipikirkan, maka ucapannya jadi baik, perkataannya jadi lembut. Dan kemudian setelah pikirannya tadi mengarahkan pembicaraan dan kemudian tingkah lakunya pun mengiringi itu. Ya, dari cara berpikir yang benar, maka ucapannya benar, tingkah lakunya benar, kemudian sikapnya benar, terakhir karakteristiknya jadi bagus. Pasti orang akan senang sama orang yang pikirannya bagus, bicaranya bagus, tingkah lakunya bagus, dan terakhir rezeki dan nasibnya pun jadi bagus. Percaya nggak Bapak Ibu? Itu dia. Ya, jadi kalau orang punya rezeki bagus, itu sebenarnya pikirannya dulu dikelola. Sebaliknya gitu tuh, kalau orang negatif tinggi siapa yang suka gitu. Rezekinya pun seret, pasti ujung-ujungnya ke situ tuh, karena urut-urutannya begitu tuh. Jadi hati-hati dalam berpikir. Oke, kita lihat di sini, karena memang pikiran kita tuh kayak puzzle Bapak Ibu. Kita yang nyusunnya, kita yang ngelolanya. Jadi bukan orang lain, kita yang ngaturnya nih. Ya, kita susun jadi positif, jadi baik. Jangan yang kayak merah itu kusut. Kusut itu gitu. Artinya banyak memang itu secara alamiah kita tuh memang Allah kasih ujian, cobaan macam-macam kan. Peristiwa yang kita hadapi itu banyak sekali. Sudah Bapak Ibu? Baik. Nah yang ketiga itu gambar long itu yang diharapkan penuh kasih sayang, penuh cinta, peduli, pengertian di situ. Kemudian nanti akhirnya bunga yang muncul. Rezeki kita pun jadi ikut bagus. Mungkin cukup saja sampai demikian. Mohon maaf Ibu-ibu ya. Mungkin ada kata-kata dan mungkin interaksi kita yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.